Pada prolog episode 3 ini dibuka dengan flashback ketika Kyungi menginterogasi gadis psikopat perihal percobaan pembunuhan satpam sekolahnya. Dan percakapan mereka diakhiri di mana Kyungi mengakui kalau dirinya dan juga gadis psikopat memiliki beberapa kesamaan. Kemudian scene balik ke masa sekarang, Kyungi yang mengingat gadis psikopat langsung menegurnya kalau bukankah gadis itu mengenalnya hingga kini. Dan gadis itu pun langsung berpura-pura mengingat Kyungi. Dia juga memancing Kyungi agar mengingat kejadian kematian suaminya, yang akhirnya membuat Kyungi merasa tertekan hingga pingsan. Lalu di sisi lain, Nonana mendatangi Yongsuk, dan dia yang merasa sebagai penanggung jawab atas timnya dan juga Kyungi berniat mengambil alih arahan langsung Yongsuk kepada dirinya, dan dia juga meminta biaya kompensasi atas tugas-tugas mereka kepada Yongsuk. Tapi Yongsuk malah menceramahinya bahwa jika seseorang ingin maju selangkah, maka orang tersebut harus bekerja keras demi kekuasaan, bukanlah uang. Karena jika memiliki kekuasaan, maka uang akan mengikutinya. Dan kekuasaan itu juga harus didapat dengan banyak cara. Salah satunya berani untuk membungkuk untuk dapat melambung lebih tinggi. Dan nasihat itu ternyata berhasil, di mana Nonana yang membungkuk di hadapan atasannya akhirnya tak jadi dipecat. Tapi sayangnya fasilitas kantornya dihilangkan dan mereka diberikan tempat di gudang terpencil di area basement. Selain itu, mereka juga mendapat tugas utama dari Yongsuk untuk menyelidiki siapa pelaku misterius pembunuhan selama ini yang berinisial K. Setelah melihat sebuah kasus di mana penyebar video dewasa bernama Park menyebarkan video-video milik korbannya di internet, tapi malah dikurangi hukumannya pada pengadilan karena membayar denda, membuat gadis psycho kita mendapat mangsa baru. Terlebih mangsanya tersebut sangat berdosa yang membuat para korbannya sampai bunuh diri. Dia bersama kekasihnya sekaligus tangan kanannya pun akhirnya merencanakan pembunuhan kepada pria mesum tersebut. Pertama-tama ia menyadap ponselnya melalui hotspot wifi sebuah kafe, dan gadis psycho kita menemukan bahwa pria mesum itu ternyata memiliki banyak pelanggan yang siap untuk membayar video ataupun foto para korbannya. Lalu kedua, gadis itu membuat skenario pembunuhan dengan menggunakan racun yang sifatnya tidak berbahaya jika tidak tercampur zat yang dapat mengaktifkannya. Dan ketiga, racun-racun sudah disiapkan dalam wadah sabun dan juga minyak sayur, lalu diberikan kepada orang-orang yang berafiliasi dengan gadis psikopat, di mana mereka memiliki ciri-ciri yakni menyimpan boneka hantu sebagai gantungan kuncinya. Dan yang terakhir ialah Gunduk yang sengaja ditempatkan kerja di ruang keamanan CCTV agar aksi mereka semakin bertambah lancar. Hari eksekusi pun dimulai. Saat pria mesum sedang mencari mangsanya di sebuah festival, seseorang sengaja menaruh minyak goreng berisi racun di dapur. Yang alhasil, pria tersebut pun memakan makanan yang dimasak dengan minyak racun tersebut. Lalu saat dia pergi dari kedai makan, pria itu melihat-lihat kumpulan orang yang sedang melakukan perang balon air. Hal ini membuat dirinya ikut terkena lemparan balon tersebut, yang membuatnya tiba-tiba terjatuh sekarat dan tewas. Rupanya air dalam balon tersebut sudah terisi sebuah zat racun yang dapat mengaktifkan racun lainnya yang berada di dalam tubuh pria mesum tersebut setelah memakan kentang goreng dan minyak berbahaya sebelumnya. Sampai sini rencana gadis psycho masih baik-baik saja ya. Sampai akhirnya rencana membela para korban kemesuman itu hancur karena salah seorang korban dari pria mesum tersebut malah menghampirinya dan menusukkan pisau ke mayatnya, yang alhasil wanita itu pun ditangkap kepolisian karena kepolisian menduga pria itu tewas akibat luka tusukan pisau korbannya. Dan gadis psikopat kita yang merasa kasihan karena korban pria itu malah mendapat hukuman, akhirnya menyadap billboard untuk menjelaskan kalau pria mesum itu sudah mati sebelum ditusuk. Lantas, hal ini juga membuat Gunduk ketakutan aksinya ketahuan karena aksi yang dilakukan oleh gadis psikopat malah merugikan pihaknya. Kyungi yang melihat ada keanehan langsung menyelidikinya, dan dia pun mendapat hasil kalau kejadian pembunuhan itu bukan dilakukan oleh wanita korban pria mesum tersebut. Karena tidak mungkin wanita kecil seperti korban bisa langsung membunuh pria mesum tersebut. Lalu Kyungi juga tahu kalau pasti itu adalah kasus pembunuhan dengan racun, di mana racun itu akan aktif jika bertemu dengan zat lainnya. Dengan teliti tebakannya akurat, yakni nerizol dilarutkan dalam minyak sayur dan ilvirizum bersama spiburon dicampur dalam sabun karena bahannya ringan juga mudah menempel pada air dan sistem pernapasan manusia. Dan setelah mengetahui cara pembunuhannya, mereka pun langsung mencari pelakunya yang sulit untuk didapat.
Mereka hanya mendapat identitas dari anggota yang disuruh untuk menaruh racun-racun tersebut. Tapi sayang mereka masih menutup mulut rapat-rapat, yang membuat tim B kita tak mendapat informasi apapun. Apalagi toh mereka ini juga sama sekali tidak mengetahui orang yang menyuruh mereka sendiri. Karena anggota gadis psikopat yang memotret tim B dan melaporkan hasil jepretan itu kepadanya, membuat Santa diincar olehnya. Karena dalam foto tersebut yang wajahnya terlihat jelas hanya Kyungi dan Santa saja. Lalu di basement anti-life, secara tidak sadar Santa diikuti oleh gadis psikopat yang bisa jadi berniat untuk membunuhnya. Dan mengapa gadis psikopat bisa masuk leluasa ke kantor tersebut? Ialah karena meminjam ID card bibinya untuk mengakses pintu di sana. Sedangkan di sisi lain, Kyungi menyelidiki korban pria cabul yang sekarang menjadi tersangka pembunuhan dengan menyamar sebagai pengacara. Di sini dia mendesak wanita itu agar membuka suara perihal orang yang membantunya dalam pembunuhan pria mesum. Dan masih sama dengan jawaban Jaeyoung di kasus sebelumnya, kalau orang misteriuslah yang mengabulkan keinginannya untuk membunuh orang yang ia benci. Dan mereka sama-sama tidak mau berbicara siapakah orang tersebut, dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Masih bersambung pada prolog. Di episode ini kita diberikan jawaban mengapa ada kesamaan antara Kyungi dan juga gadis psikopat. Dan kesamaan itu ialah cara yang digunakan gadis psikopat dalam melancarkan aksinya. Di mana cara tersebut didapatnya dari jawaban yang diberikan Kyungi saat dirinya bertanya cara membunuh tanpa diketahui. Dan jawaban dari Kyungi dengan cara yang pertama, menargetkan dan mencari tahu karakter si calon korban. Lalu kedua, mengetahui kegiatan si korban. Ketiga, memikirkan cara untuk membunuh targetnya yang cocok dengan situasi sekitar agar tak terlihat seperti kasus pembunuhan. Dan yang terakhir, Kyungi mengatakan dia tidak akan melakukan aksinya sendirian. Karena jika melakukan itu, maka suatu hari dia akan mudah tertangkap. Dan dia pun butuh kaki tangan yang sangat setia kepadanya. Menarik bukan? Tanpa sadar, Kyungi mengajarkan seorang psikopat cara membunuh. Tapi satu problem dalam jawaban Kyungi, yakni tips terakhir, di mana tidak ada atau sulit mencari orang yang sangat setia menjadi kaki tangannya. Dan itulah sebabnya Kyungi memilih menjadi polisi dan tidak menjadi pembunuh. Dan ini jugalah yang bisa jadi nantinya akan menjadi titik kehancuran dari gadis psikopat. Karena dari episode sebelumnya pun kaki tangannya Kunwook terlihat sudah tidak royal lagi dengannya. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you, sahabat Mencapedia.